TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita di malam hari ini. Kita bersama-sama bisa berkumpul di aula Desa Allah dalam rangka acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan perkenalan antara Babinsa yang baru dan PD yang baru. Sebelum acara dimulai, dengan kami bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala desa Kedua, yang ketiga sambutan ketua BPD Desa Kedua. Acara yang keempat acara yang inti, yaitu perkenalan Babinsa Desa Kedua, perkenalan pendamping desa Kedua yang nanti akan disampaikan oleh Pak Suyut dan diteruskan dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Yang selanjutnya adalah pembahasan koordinasi tentang PBB tahun 2024. Acara yang kelima, sosialisasi lain-lain yang akan diisi tentang KIS yang selama ini memang jadi masalah dan banyak hal yang perlu dipahami, dan acara yang enam berikut. Untuk berikan waktu, marilah kita buka bersama pertemuan malam hari ini dengan bacaan basmalah. Berikan acara yang kedua, sambutan kepala desa Kedua kepada beliau Bapak Sudarto Asep, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum kami sampaikan sambutan dari kami, akan kami panggil untuk masing-masing RW-nya itu terakhir. Untuk RW 1 tetap RW 1 tetap muncul RW 1 lalu RT-nya maksudnya sama dengan RT. RW 1 berarti 6 RT. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. RW 2 1, 2, 3, 4 RW 2 Pak Lukman RW 3 1, 2 baru 2 RW-nya belum RW 4 1, 2, 3 RW itu RW-nya utuh Pak RW-nya 3 berarti RW 4 lengkap RW 3 RW-nya 3 RW 4 lalu RW 5 RW 5 1, 2, 3, 4 oke, berarti kurang 3 oke, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kepada Babin dan Dimas Pak Muhammadin dan juga kepada Pak Edi selaku Babinsa yang baru
yang kami hormati kepada pendamping lokal dan juga pendamping dari kecamatan yang baru hadir baru ketemu, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, para perangkat desa dan juga Ketua RW, Ketua RT dalam wilayah desa Cibunglon yang kami hormati. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai kenikmatan yang diberikan kepada kita sampai malam hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Amin. Salawat dan salam kita sambungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan senantiasa kita akan mendapatkan semua beliau, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah memudahkan kami dalam rangka pertemuan yang malam hari ini kita laksanakan. Ada beberapa hal yang mungkin dalam undangan itu ada beberapa hal tentang agenda rapat pada malam hari ini, namun demikian ada tambahan-tambahan yang perlu disampaikan kepada panjenengan semuanya, terutama kepada Ketua RT, nanti bisa disampaikan kepada warganya di wilayah masing-masing tentang informasi yang baru dan juga adanya program yang harus dilaksanakan mana masih dalam kita tidak lanjuti, yaitu tentang sebelumnya nanti akan disampaikan, yaitu tentang program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan dan belum secara sempurna, artinya belum keseluruhan untuk bisa dilaksanakan. Bapak dan Ibu, bahwa untuk bulan-bulan ini kami dari Desa Pengelor ada petugas baru, yaitu Babinsa Desa Pengelor, nanti akan memperkenalkan diri. Saya juga mau salah nyebut nama, jadi nanti akan menyebut sendiri, akan memberikan perkenalan secara langsung beliau untuk Babinsa Desa Pengelor. Walaupun baru kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari ini sudah masuk di Pengelor, sudah bisa berkunjung di masing-masing RT, RT 1 juga, RW 2 sudah, RW 2 yaitu RT 2 kalau bersalah kemarin datang juga, dan juga aktif malam hadir, dan juga RT yang lain. Kadang-kadang nanti untuk RT yang lain yang bisa kita kunjungi dalam pertemuan rutin RT bisa ini sangat aktif. Maka dari itu mohon kiranya kepada Ketua RT yang untuk bisa barangkali nanti dari Babinsa akan menyampaikan atau bisa dihubungi sekali tempo untuk Babin dan juga Ketua RT. Kebetulan juga untuk pergantian dari PD, yaitu pendamping desa kecamatan yang tadinya Pak Covid, sekarang Pak Covid pindah di Baturantin. Penggantinya adalah, saya tidak akan menyebut nama, nanti akan memperkenalkan diri, yaitu kemarin Pak Covid pindah di Baturantin, yang baru ini adalah di hadapan panjenengan semuanya. Ini dari Baturantin pindah, si Baturantin pakai raja, si Baturantin. Kalau Babin Kartimas ini masih bertahan setia, masih setia. Terima kasih.
Atas sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran tempat-tempatnya beberapa panjenengan semuanya pada kali ini bisa hadir untuk bisa mengikuti acara yang akan disampaikan nanti, yaitu tentang kegiatan-kegiatan yang selama ini untuk bisa diketahui panjenengan semuanya. Banyak sekali sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan malam hari ini, namun kemudian karena beberapa waktu nanti yang inti akan kami sampaikan, maka dari itu sebagai awal pertemuan ini cuma mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan nanti akan disampaikan masing-masing memperkenalkan dan juga tentang apa yang telah terpampang di hadapan panjenengan semuanya tentang undang-undang yang terbaru ini. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa berkah bagi kita. Membawa berkah dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Desa Bogor dan berikan sambutan saja. Memberikan sambutan yang kedua dari Ketua BPD Desa Bogor, Ketua beliau Pak Prestur, Wakil Ketua Komisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Sudarto Aceh, beserta para kamen. Yang saya hormati Pak Desa, Penagi Kecamatan. Yang saya hormati Bapak Dikmas dan Bapak Musa. Yang saya hormati para Ketua RT, Ketua RW sewilayah Desa Kedungurut, dan juga tidak lupa kepada rekan-rekan BPD yang kami hormati juga. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mengucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan pengikutnya, yang insya Allah kalian semua akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah desa yang telah mengundang kami BPD bisa mengikuti acara rapat koordinasi malam hari ini tentang yang pertama itu masalah PBB. Mungkin bukan hanya bisa ada acara yang lain. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat mengikuti acara tersebut dan juga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya kami BPD adalah sebatas pengawasan kepada kinerja pemerintah desa-desa Kedungurut. Mudah-mudahan kita semua dapat bekerja sama, saling koordinasi agar pekerjaan di pemerintah desa bisa sukses dan lancar, bisa ke depan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, kami tadi sudah disampaikan oleh kepala desa bahwa di sini kehadiran Bapak Babinsa, mungkin panjenengan sudah tahu namanya dan pajak, yang insya Allah nanti akan disampaikan sendiri tentang nama dan juga pendamping desa kecamatan ini yang terbaru. Mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan masyarakat desa Kedungurut dan juga panjenengan punya masalah dan sebagainya bisa koordinasi nantinya dengan provinsi kita. Mudah-mudahan beliaunya bisa menjaga keamanan di wilayah desa Kedungurut. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, karena acara mungkin malam hari ini akan banyak sekali, kurang berkenan kami bicara panjang lebar. Untuk itu sekali lagi kalau ada kekurangan dan kesalahan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Bapak Profesor yang memberikan sambutan dari Ketua BPD Desa Bogor. Hadirin yang kami hormati, meningkatkan selanjutnya adalah acara ini. Yang pertama adalah pengenalan Babinsa Desa Bogor pada beliau Pak Babinsa. Waktu debat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Desa Bogor beserta dan kami koordinator dengan kecamatan beserta pendamping desa dan pendamping BPD Desa Bogor dan kami berterima kasih kepada ketua RT, ketua RW, tokoh masalah agama, adalah pemuda serta seluruhnya yang saya hormati, saya banggakan dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan ujian kita Muhammad sallallahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Babinsa yang telah memberikan dan memfasilitasi saya untuk bisa hadir di sini melaksanakan pernikahan. Ada istilah terkenal anak saya pada sekolah malam hari ini saya difasilitasi oleh beliau diberi waktu untuk belajar pengalaman ini. Berdasarkan surat perintah dan kami mau 3 saja nomor 140 kami Ramadhan dari 2004 tanggal 5 Juni 2004 saya diberi kepercayaan untuk menjadi Babinsa di Desa Bogor. Suatu kehormatan bagi saya bisa jadi Babinsa. Saya walaupun di Pati Raja ini mungkin sudah 12 tahun, tapi saya orang Tanah lebih kurang mungkin sekitar 9 tahun saya tidak pakai dinas Pak. Jadi kalau mau dinas bingung separuh ini dinas lagi. Jadi suatu kehormatan bagi saya diberi tugas kepercayaan menjadi Babinsa di Bogor sehingga saya bisa berpakaian dinas. Mohon izin, jadi saya perkenalkan diri, nama saya Henry Supriyadi. Nama saya panggilannya Henry. Mudah ya Pak ya. Di nama saya Henry, tempat tanggal lahir saya Ciamis 6 Juni 1973. Jadi sudah 51 tahun, alhamdulillah. Jangan mendekati tua. 2 tahun lagi saya pensiun. Status saya sudah berkeluarga, anak alhamdulillah sudah 3, istri alhamdulillah baru 1. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak akan insya Allah.
semua. Jadi di rumah saya paling gampang. Saya tinggal di Desa Patikeraja RT 2 RW 9. Jadi macam jenengan tahu ini Ayam Darmono. Sebelah selatannya kan ada pertigaan, ada perempatan. Nah, saya ke timur nomor 2. Di situ ada gubuk yang ada ke utara. Itu gubuk saya. Ngomong, bapak ibu, kita lewat, kita ke Patikeraja, Trinara, mampir ke gubuk saya. Kemudian untuk riwayat pendidikan umum saya hanya SMA Pak. Saya hanya SMA bersama panjenengan yang mungkin S1, S2, mungkin S3, saya hanya SMA. Jadi modal saya kerja itu hanya loyalitas tanpa batas. Ya, secara kepintaran saya bodoh, cuma saya manut kalau dia itu ya pengaruh itu pemahaman turun itu modal kerja saya. Itu tidak pendidikan saya adalah SMA. Kemudian riwayat pendidikan militer saya secatat 94. Jadi dulu saya awal menikah adalah dari sekolah tahun pertama. Jadi job daftar saya calon kopral. Alhamdulillah pada tanggal 24 September 1994 saya dilantik menjadi prajurit 2. Pangkatnya abang siji mati. Itu. Alhamdulillah di tahun 2004 saya bisa mengikuti sekolah calon bintara reguler. Saya 2004 alhamdulillah 2004 saya bisa jadi sersang. Daftar kopral, ternyata saya tidak mengalami jadi kopral, langsung sersang. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang alhamdulillah daftar kopral sekarang sudah sersang mayor. Dengan saya sersangnya awal-awal banyak. Ya, ada sersang mayor Hendy. Itu pendidikan saya. Kemudian untuk riwayat dinas saya pertama dinas di Batalion Infanteri 407 Fatma Kusuma Tegal. Mungkin yang pernah ke Tegal ke Selawi pasti melewati batalion saya. Saya di Tegal dari 94 sampai dengan 2006. 12 tahun saya di batalion, kemudian saya pindah ke Kodim Banyumas. Kodim Banyumas awal masuk 2006 saya ditempatkan di Koramil Batu Raden. Alhamdulillah. Di Batu Raden adem juga terlalu gimana gitu ya. Saya nggak kuat Pak di sana, hanya 1 tahun. 1 tahun terlalu gimana gitu ya. Iman saya nggak kuat Pak kalau di sana. Saya turun ke Koramil Purwokerto Selatan. Saya pernah jadi Babinsa Kelurahan Karangkucu, kemudian Babinsa Kedung Bulu. Kedung Bulu Takalor. Jadi Kedung Bulu Kecamatan Purwokerto Barat. Jadi saya kalau sama ibu beliau itu kenal dari dulu karena beliau tutor, saat itu beliau tutor di TK. Jadi dulu saya selalu mendampingi TK kalau kemana-mana saya bikin. Pikirnya dia dong ya, kegiatan kemana ya, pokoknya kalian ketemu ibu. Setelah dari selatan hanya 1 tahun juga di selatan saya. Kemudian saya ditarik ke Kodim. Di Kodim saya lebih kurang 4 tahun. Di Kodim saya melayani ya di
Jadi yang pekati kan dari yang semuanya. Ada sekarang ini wajib dan dari kan, tapi yang pekati tak disuruh. Jadi 3 ganti saya melayani 3 ganti, termasuk ajudan para senior sekawasan Korem 071 Wijaya Kusuma, ajudan dari pada sesan 2, ajudan dari sesan 1. Tapi yang lalu baru perintah ya, baru di tahun 2012 saya masuk ke Koramil 03 Pamekasan. Awal saya berbisa desa Noto zaman kabinetnya Pak Mudi. Di Noto pun tidak lama juga, saya cuma 1 tahun. Habis itu saya geser megang babinsa desa Kedungringin dan desa Cidabuo. Saya berdua 2 desa, saat itu Kedungringin, Cidabuo, karena kurang personil. Dan setelah itu kurang lebih 1 tahun Pak Agus dari Kedungringin pindah ke Cidabuo. Saya megang Kedungringin. Jadi di Cidabuo saya dapat 1 tahun, di Kedungringin saya dapat 2 tahun. Setelah itu saya diberitakan ke orang Lambe, namun pemantauan wilayah 1 kecamatan pakaiannya preman. Sampai dengan sekarang, ini lebih kurang antara 8-9 tahun saya tidak pakai gaji dinas sampai dengan saat ini. Dan walaupun saya tidak bisa ketemu naik jabal ketemu biasanya preman. Lagi ketemu saya di luar desa ketemu premanan ya, hanya gawiannya seperti itu. Jadi mohon maaf bila berbiasa premanan baru jabal yang dibilang itu riwayat kedinasan saya. Kemudian untuk riwayat tugas operasi saya selama jadi tentara hanya 4 kali tugas operasi. Operasi pertama operasi Saujak tahun 96 sampai dengan 98 di Timur Timur. Kemudian tahun 2000 saya operasi horizontal di Ambon. 2002 2003 saya operasi Pampas, pengawasan perbatasan antara NTT Timor Leste. Kemudian 2004 2006 saya tugas operasi Rencong di Aceh Andro Baca. Itu untuk riwayat singkat saya, dan ke depan nanti kita akan lebih mengenal lagi bagaimana diri saya. Bahwa itu yang kenal lagi di sini yang paling pertama awal adalah saya ingin kepanjangan bahwa saya sampurasun pun di desa Kedungringin ini izin bergabung dengan panjenengan semua di sini. Sebagai babinsa di sini saya nggak akan banyak bicara teori tugas tanggung jawab bisa nih Pak Bu ini. Nanti kalau saya terangkan sampai pagi nggak selesai. Nggak selesai. Yang penting bagi saya adalah kebersamaan kita, kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Itu saja bagi saya. Apa artinya saya tanpa panjenengan? Apa artinya saya apabila panjenengan tidak mendukung saya? Pasti tugas dan kewajiban saya di sini tidak bisa saya laksanakan dengan baik. Makanya saya perlu panjenengan sampurasun punten gitu kan. Saya mohon dukungan, bimbingan dan kerjasamanya dari panjenengan semua.
kegiatan-kegiatan di wilayah. Monggo Bapak Ibu tolong saya dikasih tahu, saya dikabari, nggak usah surat-suratan sama saya. Sekarang zamannya WA, nggak usah formal-formalan. Yang penting saya dikabari lah. Pak David besok ada acara syukuran mereka anak saya. Siap, datang aja gitu. Jadi intinya bagi saya, selama saya di sini, saya ingin menjadi bagian dari panjenengan semua. Saya adalah panjenengan, panjenengan adalah saya. Nek panjenengan pahit, ya insya Allah mungkin yang melu pahit. Nek panjenengan manis, insya Allah yang melu manis. Seperti itu. Jadi tidak bicara hal yang banyak ABC doa enggak. Wis pokoknya apa-apa yang dikabari yang diajar. Itu aja gitu Bapak Ibu. Monggo ada permasalahan apapun, tolong saya dikabari. Syukur-syukur saya bisa bantu. Kalau tidak minimal saya tahu. Minimal saya bisa memberikan solusi seperti ini. Kemudian juga apabila ada suatu ketidakpuasan, ada suatu kesalahpahaman, ketidakmengertian, tolong jangan ujuk-ujuk langsung lapor bupati misalnya kayak ini Pak jadi ini Pak misalnya dia kecil aku langsung kayak pirang-pirang top kayak gitu kan. Tolong disampaikan caranya tidak berkuasa terhadap pemerintah desa, terhadap saya, terhadap Bapak kan bisa berkata dari artinya keluarga bisa melakukan Pak RT kok gini ya jadi bisa ini kita bisa melakukan koordinasi dengan RW, BPD, Kadus, Pak Desa. Jadi adakan suatu komunikasi yang baik. Jangan apa-apa langsung Pak Bupati kira kayak gitu kan. Mari kita bisa menggunakan prosedur yang ada, gunakan hierarki yang ada. Pada dasarnya satu kita jaga nama harum, nama baik desa Pulau ini. Nek panjenengan apa-apa sih ngelek-ngelek itu sedih tolak ini. Ya jangan sedih mungkin dari baratnya ini medsos itu yang enggak enak juga panjenengan. Kan seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita menjaga aib kita sendiri sebelum menjaga aib wilayah yang lain. Itu yang saya harapkan seperti itu. Sehingga apa? Permasalahan itu tidak berat kayak itu. Nah, Pak Anies baru ngerti, Pak Bupati bisa ngerti, kan kayaknya gimana kayak gitu kan? Yang sebetulnya permasalahan itu bisa diselesaikan secara tingkat RT, kayak gitu kan? Secara tingkat RW, secara tingkat Kadus, secara tingkat desa, dengan Pak Bupati sih. Nah, makanya sekarang ini saya mohon sama teman-teman semua, tolong bantu saya, dukung saya, kerjasamanya dengan saya kan cukup naik anak apa-apa yang diajar itu saja. Insya Allah apabila panjenengan sudah merasa dekat dengan saya apa-apa mau dari direk ada satu saudara satu kesatuan. Dengan demikian maka apabila ada suatu permasalahan, ayo kita bicarakan dengan baik, kita bicarakan dengan hati nurani. Saya rasa itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi mungkin apabila ke depan kok bisa orang aktif ya, jadi musim sekali ya, bukan saya ibaratnya malas karena memang saya punya tanggung jawab sekecamatan. Nanti sekarang ada kegiatan 30 menit
mana benak sawangan itu melayu di sawah kayak gitu. Saya rasa panjenengan sering lihat saya di mana-mana mesti saya ada. Kemudian pengajian Muhammadiyah mesti saya ada di sana. Yang muslimah mesti ada saya. Di puskesmas pun mesti ada saya. Bahkan warga yang tahunya saya ya dokter puskesmas. Saya tahunya orang puskesmas. Nanti kita tolong saya juga mohon maaf. Tapi insya Allah panjenengan ngabari Pak ngenjang tenggone kula. Alhamdulillah syukuran rumah kula bapak ini. Insya Allah saya lalu saya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada saya ada beberapa yang tidak berkenan di bapak ibu sekalian. Sekali lagi mohon dukungannya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Bisa Desa Kajero yang baru. Meskipun ngerti ini jenenge di. Biasa pun apa? Biasa Pak Didi. Oke. Kalau ulangan itu tentu. Takon nih. Hadirin yang menghormati, peningkatan selanjutnya adalah perkenalan pendamping desa dan sekaligus nanti dilanjutkan dengan sosialisasi undang-undang nomor 3 tahun 2024 dan perubahan atas perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2016. Pada beliau Bapak Suyut, Bapak Tetap bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Pak Satgas beserta seluruh panelnya, Pak Ketua BPD beserta seluruh anggota dan vaksin, Pak Haji, Pak Kasita, Pak Zoni, Pak Pati, Pak Resno, tahu apa Mbak ini. Kemudian yang sangat saya hormati, saya banggakan Pak Todi Mas Muhammadin, mendengar apa ini? Jangan tidak lupa Mas Denny, selamat Mas Denny. Presiden kita baru. Saya mau kata ini selamat datang di Purwok Pak. Kemudian tidak lupa Pak RTRI, Segerau. Kayaknya pertemuan ini mah dan serang loh ya, apa ya? Dan tidak lupa teman saya, atasan saya, ini Mas Kocak, Koordinator Kecamatan, penggantinya Mas Taufik. Jadi singkat saja, karena ini waktunya sudah cukup malam, saya ingin perkenalkan Mas Kocak, Koordinator Kecamatan dari desa yang baru, namanya Mas Imanuddin ST, saya ini. Beliau selama ini menjadi kocak di Bangladesh dan dia termasuk sebetulnya tenaga pendamping profesional PD yang paling berprestasi di Banyumas. Dia sudah beberapa kali mendapat award dari desa. Dia juga aktivis di TV desa. Ini nanti disortir nanti cuma di TV desa. Ada di luar terkenal. Mudah-mudahan kenal baiknya. Ini memang aktivis banget. Nah, alhamdulillah di Pati Kaca menggantikan Mas Taufik. Pati Kaca sebelumnya kepanggungan kocak-kocak berkualitas. Mudah-mudahan ini akan berpengaruh. Kemudian di Batu Raden sana sudah berhasil 8 desa yang masih 9 desa jadi desa mandiri. Ya sedikit banyak pasti ada kontribusi dari Mas Kocam dan mudah-mudahan Pak Raja dia hadir untuk membersamai kita, bertanggung jawab bersama dan memberikan solusi, bukan mengawasi, mulai memberikan solusi ya Mas. Bersama-sama mudah-mudahan akan lebih baik kata ini. Kemudian ke depan kalau kemarin kita mesti move on. Jadi mesti Pak Kocam kemarin ada baiknya kita ikutin, kemudian kurang baiknya tidak ada, dan mungkin
ini ada perbedaan-perbedaan. Dan karena memang kualitas dia ini agak berlari nanti memang ya mungkin kayak Pak Osman ya lah, supaya tidak kalah ya. Memang agak berlari, ya tapi mudah-mudahan nanti ya pelayanan satu bareng, mudah-mudahan bisa bekerjasama. Ini Pak BPD-nya juga keren mas, dinamis, utama Pak Sir itu yang belakang, saya sengaja stop. Ini keren, ini biasanya dinamis sekali, jadi senang saya kalau berteman di sini. Selamat bergabung Mas Pucang, mudah-mudahan bisa membantu kami, membantu warga desa, karena saya kesadarannya untuk lebih baik di desa dulu. Itu sudah pengenalan kami, pengenalan diri. Karena ngomong dewek kan kalau dalam sombong, jadi biar saya mengenalkan. Kira-kira sekali nyaman lah. Nah, selanjutnya monggo Mas Pucang memberikan sambutan, ya perkenalan lagi ya boleh. Terus nanti sedikit membahas masalah ini. Sedikit saja Mas, sudah kesuwen, kesuwen. Sekarang nggak amplop. Buka. Oke, waktu itu kita baru ceritakan mulai keluar kamar goreng sampai itu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali saudara muslim akan diusahakan manipulasi semuanya. Tapi saya kira ambil masalah tamilisannya itu. Yang saya hormati Kepala Desa Kedungurungkok, yang saya hormati Ketua BPD dan Kota, yang saya hormati Babinsa Babinsa Dinas Kedungurungkok, yang saya hormati rekan saya Mas Sujud. Terima kasih Mas saya atas bimbingannya. Tapi setiap panjang saya yang saya hormati seluruh perangkat desa Kedungurungkok, dan yang saya banggakan adalah seluruh warga masyarakat Kedungurungkok yang hadir di sini adalah para pimpinan lembaga RT, RW, BPD, dan saya sampaikan mohon maaf pimpinan ketua yang tidak berkenan ujuk-ujuk hadir di sini gitu ya. Dan saya punya seluruh warga masyarakat Kedungurungkok, khususnya pada Pak Kades dan BPD, saya menjalankan amanah dari Kementerian Desa sesuai dengan SK-nya SK nomor 1 tahun 2024 bahwa saya ditempatkan di Kecamatan Pati Raja. Saya mikir langsung turun gunung buat saya, karena saya di Batu Raja sejak 2017 sampai 2024. Sebelumnya 2016 saya berada di Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cimang 1 tahun. Saya membangun desanya di pegunungan gitu. Terus ternyata balik ke Banyumas, naik lagi ke gunung. Selama 2011 sampai 2004, lebih ya tahun gitu ya. Terus saya turun di sini dan saya senang gitu ya, karena saya pilih perusahaan yang beda. Kalau Pak Heri itu kan di Batu Raja nggak terasa gitu kan, cuma 2 tahun. Itu alhamdulillah itu. Berikutnya adalah ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dengan silaturahmi ini. Mohon dengan keikhlasannya saya hadir di desa Kedungurungkok, daerah desa kita dan warga masyarakat Kedungurungkok. Saya hadir saja membangun desa dengan tabiat saya yang seperti ini. Kata Mas dulu, saya berharap kalau nggak gaspol nggak seneng gitu. Motor saya pakai CBR, kalau nggak larinya 65 atau 75 sangat senang gitu. Tapi dalam hal ini saya mendidik gitu ya. Saya ini pengalaman praktek baik saya gitu ya. Nanti kita sampai Undang-Undang 3 tahun 2024 tentang perubahan 2 ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 gitu ya. Karena bagaimanapun saya lahir karena adanya Undang-Undang Nomor 6. Sama masih Pak Kades atas kemarinnya itu demo. Tapi dulu BPD ini demo berapa itu kemarinnya? Nah, dari situ lahir gitu ya. Dan saya jelas Pak, target saya bagaimana caranya
yang di sini atau memang terlalu harus siap. Berapa miliar ini? Ininya 1,75. satu ya, 1,1 miliar ya. Nah, 1,1 miliar, bapak itu dapat apa? Ini yang jadi sebuah pertanyaan kami. Karena saya kalau nanti saya pun akan mempelajari tipikal kalau itu kalau di desa itu tipologinya desa sini apa? Pertanian. Kita bareng ya bapak ibu ya. Kalau desanya pertanian, maka seharusnya para stakeholder itu adalah orientasinya ke pertanian. Yang desanya teknologi pertanian, sing dibangun Jalan. sekarang fungsi jalan itu apa? Apakah itu akan mampu meningkatkan produktivitas daripada pertanian? Kalau tidak, BPD-nya harus tahu. Karena kita bicaranya adalah dampak. Jadi sampaikan oleh beliau Mas Budi gitu ya. Saya punya tugas kedua ini. Saya sebagai leader SDGs Bapenas gitu ya. Saya juga bagian dari leadernya SDGs Kemenkes. Jadi saya cerita, saya adalah mengikuti 3 kegiatan Bapenas untuk pembinaan. Pembinaannya bukan seperti Pak Henry gitu Pak dari 1, 2, 3. Saya di pembinaannya kan bagaimana? Saya membangun yang berkelanjutan. Contoh gampang, misalnya Pak Kadis membangun JUT. JUT-nya itu berlanjut enggak? Kalau cuma penting JUT. Ini tetap Pak, ketahanan pangan 20%. Tapi akhirnya lama-lama sawahnya itu bisa jadi aspal, habis. Nah, berarti tidak memiliki dampak terhadap produksi pertanian. Nah, sekarang kalau pertanian butuhnya apa? Oh, ada sampah, ada pupuk. Masyarakatnya petaninya mencari pupuk susah. Nah, terus hadirnya dana desa oleh BUMDes kemana? Nah, ini yang harus kita jaga bareng-bareng. Karena apa? Harus didampak. Nah, di sini ada BUMDesnya Pak ya. Nah, BUMDes. Maka kalau misalnya di pertanian, maka yang harus disediakan oleh BUMDes ini harus berinovasi. Kebiasaannya masyarakat penyuluh kalau nyari pupuk nggak susah, nyari bibit nggak susah, terus ingin berinovasi, ada senengan jadi maksud anak-anak melon ini melon nggak bisa. Ini harus betul-betul berbasis data mikro. Karena kalau data mikro yang kita gali, kita dapatin, maka akan terlihat. Karena inilah yang saya bangun selama ini hampir 7 tahun di Baturan dan sehingga menghasilkan 9 desa mandiri dari 12. Tinggal 3 PR saya. Yang 3 ini 2 sudah posisi hampir 0,8. Saya ingin saya berjanji dalam diri saya, kalau saya tidak memiliki dampak berarti rakyat lebih dekat keluar dari kita. Karena buat apa pemerintah membentukkan kami kebebasan membangun desa? Saya cuma datang ke sini, foto selfie itu nggak bantu desa gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa, udah itu kan desa enggak. Kalau saya tidak. Makanya nanti misalnya Pak Kades atau BPD, saya butuh kalau ada kegiatan, nanti saya pilih Pak Kades Pak BPD. Bapak, Pak Kades ini ada atur kayak gini. Lalu kan saya diberikan waktu untuk sosialisasi. Siapa namanya gitu? Setiap kali pasti saya buat ini presentasinya itu umum, nanti PLN bisa. Karena selama ini itu yang menjadikan saya berpikir personel desanya tidak malah masyarakatnya itu akan teredukasi sendiri. Karena kepositifan daripada pendamping satu mengedukasi wajib. Nek perangkat orang kayak hitung RAB, ya kami harus hadir di tengah-tengah supaya perangkatnya itu bisa menghitung. Kalau saya nggak bisa, sama itu Pak Kades kadang nggak alokasi untuk melakukan penyusunan RAB. RAB itu mungkin tidak safra, mungkin nanti penghitungan bagaimana analisis data daripada BUMDes. Karena gini Pak, kemarin udah kita 3 tahun Pak. Saya itu menjadi bagian pionirnya kemitraan dari Kemenlu sama muncul Pak. Saya gandengkan BUMDes yang desa kayak gini, oh tidak
bisa itu nggak bisa analisis. Saya tawarin kepada Sud, tolong saya butuh kemitraan. Karena apa? Nanti kalau saya berkas ke sana, jangan lupa Pak, dokumen kemitraan MOU itu dituangkan Pak. Karena itu menjadi bagian penilaian dalam bagaimana desa itu memfasilitasi dalam proses tidak desa membangun. Jangan Pak itu mah gampang kalau namanya MOU. Tidak, kita punya data. Karena biasanya gini Pak, MOU itu pakai aku harus lapor Pak ke kementerian. Karena akhirnya Pak, nanti yang dia nggak mau datang ke kumpul uang. Tadi yang disampaikan oleh Menteri, tentu setiap hari saya kegiatan kunci sapi di rumah. Sapi ini 13 desa, denyut-denyutnya pembangunan di desa itu mesti harus terekspos. Nggak boleh, orang kaya nanti kata Mas Dendi kita bilang orang yang anak apa itu berhenti, itu ya Pak Edi ya. Kami bilang sama lagi itu ya. Saya pokoknya sesuai dengan tupoksi saya. Nanti ada mediasi, contoh tadi ada apa-apa gitu ya, mungkin ada MOU gitu bentuknya apa. Karena berhasil Pak kemarin di mungkin Bapak kenal dengan beliau Pak Rafi itu yang kami pandang itu luar biasa Pak. Pemanfaatan aset desa itu satu kali prestasi, tapi beliaunya saya support, saya bantu, kurang apa agen, meskipun pernah dibantu, saya bantu. Sampai saya melihat ke sana dan ke sini, dipanggil di Pak Kamar, datang, rumahnya kayak apa? Alhamdulillah, great. Dapat kalau masalah kita 800 juta, 1 tahun. Ini kan, ini hal supaya itu. Sekarang dana desa nggak perlu pakai proposal. Apa proposal cuma dikasih. Caranya gimana? Nah, kemarin kita bareng-bareng sudah menyelesaikan ide desa membangun. Ide desa membangun itu implementasi Undang-Undang 3 tahun 2024. Ide desa membangun ada 3 pokok yang harus kita pakai bangun masyarakat desa. Satu ada luas wilayah. Tidak mungkin ya Pak luas wilayah itu nambah kan? Iya, jangan atau nambah atau menganeksasi gitu kan. Yang kedua adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini kan sifatnya dinamis kan, jangan sampai ini pengelola desa nanti kalau biar cepat-cepat kopas. Nah, nanti kalau cek desa bebas aja lah tahun yang rumahnya, nggak mungkin. Karena biasanya Pak munculnya Pak siapa Pak? Ide desa membangun tahun 2023 gitu ya. Desa tua, ketahuan Pak sama saya Pak. Masa bisa laki perempuannya sama, gitu tahun kemarin sama, nggak mungkin, saya tahu lagi. Saya nggak ingin saya hadir, saya membina desa. Berikutnya adalah warga miskin. Kalau kita lihat dan coba lihat, misalnya kalau Pak Hadis itu punya komunitas bagian ini, mau miskin sedikit bayar lah. Ya. Padahal kita punya data ya, kita punya data di TKS, pegang itu. Nah, gimana cara kita menyelesaikannya? Yaitu dengan cara pendataan estetis. Kemarin mungkin ada tertidur Pak, atau mungkin ada tersenyum. Insya Allah saya sekuat tenaga tadi saya bisa lihat gitu ya, kita sampai ke taksi pemerintahan. Nanti BPD itu di dalam strukturannya estetis itu bisa diperluasnya. Karena kita melibatkan partisipasi masyarakat. Jangan sampai gitu ya. Kalau saya belajar tentang pentahelix, pentahelix pembangunan nasional. Pembangunan nasional di dalam desa itu tidak boleh meninggalkan satu, yaitu kelompok masyarakat. Dan ada namanya media, jurnalis. Kalau boleh sedikit saya buka, saya juga seorang jurnalis Pak. Saya punya ininya, punya kartunya. Jadi nggak apa-apa dengan cepat. Saya akan mengabarkan yang baik-baik saja. Nah, dari situ ingin saya selesaikan dulu. Nah, kaitannya dengan yang malam hari ini belum 3. Saya ucapkan selamat untuk seluruh kepala desa, kemudian 298 ya Pak ya. Bilang yang telah mendapatkan amanah diperpanjang 2 tahun gitu ya. PR saya. PR saya berarti bareng-bareng sama
diikuti sama pemerintah desa Kedungulu dan masyarakat. Nggawe apa? Nggawe RPJMD. Nanti pusing dulu, tahunan baru. Nanti kan nonton ya. Nanti akan kita review. Jadi kalau PKKT Songkota kenapa? Saya mendampingi itu. Nah dari situ mohon. Pokoknya ini pikirannya sebesar dulu. Kalau seperti pikiran pasien. Pokoknya saya itu yang dipupuk ke bawah. Dipupuk pimpinannya apa di sini? Merem air ramanya. Jadi orang saya ingin terjadi. Saya di sini, saya pernah mikir. Saya berdiri di banyak kaki. Saya enggak. Jangan sampai saya dibawa sebuah konflik pribadi. Setuju ya Pak ini ya? Setuju. Biarkan itu dinamika masyarakat. Nanti kalau yang berbeda atau berikan beri masalah ya. Kalau yang ada dikit kita ke BPD. Nah kita dengan BPD. BPD itu ya sesuai dengan Permendagri 10/2016 nanti diperkuat lagi dengan Permendagri 73 Pak tahun 2021 tentang pengawasan pengelolaan desa ya Pak ya. Jangan sampai dengan BPD kan orang berhak dengan APBD berhak. Saya selama ini mendampingi kalau di sana siapa yang dibahas ini? Itu APBD satu kopinya pendamping itu satu, BPD satu, kecamatan satu. Jadi biasanya rata 5. Padahal umpama ya sampai segini APBD-nya. Jadi nanti nggak ada namanya BPD nanti nomor satu di bawah rumah. Itu jadi saja. Karena apa? Pengawasan yang paling efektif adalah masyarakat. 3, niat baik saya kemarin surat dengan beliau Pak Samad mulai digitalisir. Nanti kita 13 desa akan saya bawa gitu ya ke pelatihan pengadaan jasa. Karena ini titik rawannya. Nanti pesertanya pesertanya ini dilatih biar nanti hanya masuk dulu gitu ya. Oh ternyata ada sekian proyek yang dilakukan oleh pemerintah desa ketemu loh gitu ya. Ada 10, nilainya berapa? Ada yang nilainya 50, pakai ini nilainya dapat 200 gitu. Ada dari utang-utang. Silakan. Siapa yang berani? Kenapa? Enak nanti dipapang di operasi gitu. Nah, saya lihat di sini Pak, nanti ke depan saya punya karena sama sih Mbak. Misalnya dengan diri usahawan kooperatifnya tapi malah punya duit. Pakai nomor lah, jadi pakai nomor apa? Pakai dana desa bisa. Ada nomor bisa. Ini nek dodolan gawe sing ngumpul apa? Ngumpul dana desa apa? Ada desa oleh kan jadi kok ini kok ngalah ini kok ini mah di kita BPD karena apalagi sekarang lahir kalau yang peraturan dari Pak BPD itu yang Permendagri 7 2020 itu berlangsung lamanya Pak. Tinggal nanti pelaksanaan operasionalnya itu yang beda-beda. Karena kan pokoknya pakai yang punya 13 gitu kan, nanti ke depan akan melihat seperti apa. Nah, sehingga dari situ informasi itu kami dapatkan kemarin di rapat koordinasi dengan kabupaten untuk melakukan desain calon BPD-nya akan mendapatkan anugerah lagi gitu ya, dipoten 2 tahun sama dengan BPD dan kepala desa gitu ya. Karena sekarang yang menggunakan administrasi, mungkin di sini ada kemudian apa itu nanti yang terakhir itulah yang akan disuruhkan kepada bupati atau bupati yang akan diberikan. Nah tentang belanja-belanjanya itu nanti kita melihat contoh gitu ya tentang alokasi kinerja gitu kan. Tepatannya BPD itu biasa. Karena apa mitra tanpa tanda tangan BPD nggak bisa jalan di BPD, tapi jangan mentang-mentang ya Pak ya. Karena apa? Nekor di BPD ya pakai BPD sektor kemarin, selesai ya Pak. Ayo mau bagaimana? Pendamping bisa. Sekarang ini kalau punya gini bisa dia kita biarkan dia.
Lah aturannya kalau memang itu ya pakai yang terlalu loh. Selesai. Kan ada yang gotong-gotongan juga ya. Enggak, ini enggak. Siapa? Itu ada celahnya. Makanya yang harus kita perhatikan adalah dampaknya. Kalau kayak gitu dampaknya negatif atau positif? Kalau dampaknya negatif, tolong jangan dilanjutin. Tapi kalau dampaknya positif, klarikan kita duduk dalam satu meja. Karena apa? Di dalam tata kelola keuangan desa yang 2023 atau 2024 itu ada tata kerangkanya melakukan keuangan. Itu ada tinggal di print nanti keluar CRK-nya. Nah CRK-nya nanti kami itu mendampingi. Contoh misalnya di kegiatan pembangunan apa sih yang ini ada sifat dari pembangunan apa? Silakan desa menuangkan dengan bahasanya dengan datanya. Sehingga nanti pada saat BPD menyusun laporan kinerja sesuai dengan Permendagri 110 tahun 2024 maksimal 2 Maret bisa. Tapi misalnya BPD kooperatif itu yang ada sumber laporan realisasi itu dengan undang-undang baru kita kemarin tahun kami kami kepilih, saya balik lagi bakar berbuat dengan BPD. Padahal kalau BPD mau buat atau kinerja otomatis sumbernya dari laporan realisasi APBD yang dibuat oleh. Jadi ada yang mundur yang BPD semua. Nah seperti itu. Nah sehingga pada lembaga ini kan perangkat desa ini tak mudah juga tulisan perangkat desa. Ini bahasanya adalah kearifan lokal. Ketika kita itu adalah yang namanya kompetisi itu kan lupa ya Pak ya. Karena siapa menggunakan warga masyarakat Indonesia itu kan nggak ada butuh warga masyarakat seluruh kan nggak ada gitu kan. Ya misalnya saya minum kesini emang apa yang gitu. Boleh aja kan mendaftar kan. Iya ternyata saya tidak lulus apa gitu. Nah ini harus dipahami pelan-pelan maka nanti kita lihat pendidikan di sana dari pemerintah daerah. Karena kemarin kita lihat di desa Kebumen Pak sama teman-teman itu tinggal tes Bapak Ibu. Gara-gara lahir nomor 3 tahun duluan batal semua itu udah 90% Pak. Tinggal tes toh. Yang mau dibuat karena Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 turun memang ada sesuatu yang harus dilatih dalam dari itu. Ini kemarin dibatalkan. Nah, makanya kita ada sebuah peraturan di dalam daerah atau persoalan perangkat desa. Cepat maksimal 3 bulan Pak. 3 bulan ya. 3 bulan untuk isi. Asal orang mau main di sini. Karena saya pada desa sudah sama-sama. Karena kalau 3 bulan gitu ini kan masa-masa bagus gitu. Nah dari situ nanti kita anggarkan bulan keempat harus sudah habis. Karena contohnya yang peristiwa yang di Kebumen itu 4 perangkat desa yang kosong itu Pak. Kami masih jabatan, maka gini pakai undang-undang nomor 3 belum ada ketentuan sampai sekarang. Padahal sudah lebih dari 4 bulan kosong yang bisa desa akhirnya Pak penyerapan dari desa mau diunggah sama saya yang melakukan itu desa saya bukan TPK mau tidak dibantu saya salah mau dikasih solusi seperti apa yang bisa ngejar resiko makanya saya mohon nanti komisi perangkat desa kalian mana kosong gitu ya segera nanti kepala desanya berkonsultasi dengan Bimar kecamatan dengan kasihnya ke Pak Camat nanti bareng-bareng sama BPD rembuk siapa panitianya terus terisi maksimal 3 bulan harus selesaikan. Jangan kemudiannya kalau saya sampai gini Pak misal gitu saya perangkat desa kalau kemana oh itu bulan Juli saya sampai Juli sekarang mulai bergerak syukur sudah menghasilkan nanti Pak Juli itu beliaunya berhenti maka jadi terisi kadang-kadang kan tidak ya Pak ya belum selalu mentok anak jadi kan ya Pak ya nah itu nah padahal di undang-undang
desa itu boleh kok dikatakan lagi ya Pak ya. Yang mudah-mudahan dikatakan karena mungkin Pak Desa saking percayanya orang itu bagus, tapi karena pensiun mungkin tidak terlalu ya, mungkin tidak sepakat dengan nah, sehingga dari situ mari kita adanya satu perpanjangan jabatan dan kita sudah selesaikan. PR berikutnya adalah kita sama-sama mempersiapkan penyusunan rencana kerja pembangunan yang 2 tahun, ketika RPJMD-nya harus direview, dibuat kembali sesuai dengan visi-misi yang dari Pak Kades. Yang kedua adalah BPD, ini juga akan mendapat perpanjangan 2 tahun untuk mendampingi Pak Kades. Nah dari situ kita cek bareng-bareng bila ada Kadesnya yang pernah secara bikin 3 sudah persyaratan-persyaratannya sama kok Pak dengan lumayan karena ada masa undang edukasi Pak saya tadi disampaikan saya berhenti itu bukan berhenti Pak itu berjalan kamu dan 60% dia berhenti track udah kalau Pak penting kalau misalnya di mobil itu pesertanya harus segini nih Pak kalau 114 Pak karena Mbak posisi gitu. Nah, akhirnya dikumpulin menjadi dikatakan dan paling akhir adalah pribadi dan terima kasih atas penerimaan dari saya di sini dengan waktu bicara gitu ya. Assalamualaikum untuk bisa bergabung gitu ya di pemerintah desa sekarang. Mereka dulu blog gitu ya. Jadi kita masih tidak susah ya. Karena di sana ada pemutuk blog, ada kelas blog gitu. Ini dulu kan bentuknya sama ya nanti kalau susah ya kalau lah gitu aja lah gitu ya. Nah dan di malam hari ini saya kemarin mendapatkan tugasnya Dr. Agustin 2 Mei yang dari 2 Mei tapi sampai ke tangan saya tanggal 4 Juni hanya sama rapat dengan kecamatan beliau Pak Andiono diterima dengan baik dan sudah mulai bekerja gitu ya efektif di di wilayah kecamatan Pak. Mereka memang dulu semuanya, tapi baru 5 desa Pak. Ya, moga-moga nanti saya berharap ada hubungan atau apa yang bisa saya saya bisa masuk menjadi BPD ataupun kepala desa tingkat. Saya nggak suka bicara apa-apa, tapi harus berarti karena kemarin kalau salah di mulai tanggal 20 Mei itu saya itu kan museumnya itu saya telepon atau tujuannya dan ini gitu ya Putri Ramadhani itu adalah stafnya punya Pak. Kalau itu direktur pemangkutan dan administratif bisa dicoba masih ini tahu bentuknya di bawah itu dan desa itu apa. Kita kan kenal ada ilmu dan non dipakai. Yang dia itu kalau pasti kan yang non itu yang bebas merdeka karena beliau di atas itu ingin tahu. Mungkin pemerintahnya di Monas itu nggak ngerti kondisinya di desa, tapi kalau di desa Pak, bentuknya ini di bawah kayak gitu. Nah, alhamdulillah kita lahir adanya desa nomor 54 itu seluruh kegiatan peningkatan fasilitas, pendidikan hukum, lima komponen ekonomi, mitigasi. Nanti sedikit jalan Pak untuk teman-teman. Maksudnya saya mau ketemu dan dari ini ya nggak ada palang-palang Pak. Jadi itu bagian dari mitigasi Pak. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana bukan artinya itu penyediaannya masalah. Tanda penunjuk arah itu adalah penilaian lagi dari membangun. Jangan kira itu di seluruh pemerintah Bapak. Masa mereka seluruh orang akal. Lebihnya ada akal. Itu perlu untuk penunjuk itu. Itu nanti dalam diri semua itu menjadi penilaian semua juga Bapak. Perangkat desa dan kepala desa. Nah itu boleh pakai dana desa. Nah ya pelan-pelan itu. Kan kita kan nggak tahu ya kadang-kadang kalau di atas. Cari dia di seluruh desa ada mitigasi nggak kumpul untuk ini. Nah contoh kalau yang daerah sini pasti ramahnya dengan kebakaran ya Pak ya, kayak kebakaran itu. Ini perlu Pak mitigasi itu yang fungsi daripada pos kamling itu
ya, fungsi daripada tenaga ataupun masyarakat yang peduli terhadap bencana desa itu dilatih Pak. Pakai desa boleh. Kadang-kadang kan tanya programnya belum, tapi boleh nggak pakai desa? Kayak gitu ya. Nah, boleh. Jadi yang penting itu siapa penerima manfaatnya, apa dampaknya. Sehingga apa? Desa itu yang miniaturnya negara. Ada pengamannya itu Birman. Kalau yang ada intelijennya ya Babinsa saya bayar kayak gitu. Ada presidennya, ada dewannya. Itu begitu harus kerja semua. Nah, misal gitu Pak, di desa ini butuh misalnya kan transportasi umum untuk orang sakit. Nah, yang perlu kita lakukan biasanya dalam edukasi itu adalah buat dulu perpesnya desa siap kan. Kalau nggak ada perpes desa nggak boleh saya sini. Karena apa? Harus ada sebuah klausul. Kenapa desa itu menganggarkan untuk membeli mobil desa yang siaga? Dan mobilnya pun nggak boleh mobil bekas Pak, harus baru. Penganut duitnya orang boleh juga. Tuh punya sih ngapain lama untuk uang bekas. Nah gitu. Nah nanti saya dampingi perpesnya kayak apa nanti kasih. Nanti kalau perpes turun aja. Bisa nggak misalnya nanti dipakai oleh warga? Bisa, tapi nanti harus ada aturan sendiri. Bagaimana kalau yang menggunakan warga desa ini gitu ya, yang menggunakan adalah warga saudara kita yang kategori miskin, gimana? Terus nanti yang membawa itu siapa? Jangan semua jadi sopir, nanti diancam dong. Iya, HP itu PKD-nya ada Pak ya? Ada. Nah, nanti PKD-nya kita rembang bareng-bareng. Kalau memang belum gitu, nah, kalau sudah oke, perpustakaan di sana ada perpustakaan di sana nanti baru karena apa bisa masuk ke pakai dana desa. Pokoknya harus disalurkan. Nanti jangan pilih. Oh iya dana desa. Ya tergantung, relevan. Kalau desanya ini masih membutuhkan lebih prioritas pertanian, ya kesana jangan dulu. Harus diberi dulu tuh. Kenapa? Data rekomendasi daripada IDM sesuai dengan Undang-Undang 3 tahun 2020 itu harus diprioritaskan. Oh ternyata contoh gitu, bidan desanya ada berapa Pak? Satu. Terus selain bidan desa ada tenaga nakes lain ada nggak? Enggak. Tenaga nakes yang dimaksud itu dokter, terus mungkin tenaga sanitarian, ada perawat. Itu adalah akan menambah. Nah, caranya gampang Pak, bisa gitu ya. Yang paling dekat itu kan tidak bisa ya, bisa ada. Kalau ke sini bisa nggak? Nah, caranya gampang, bisa gitu ya. PKD-nya mau dibawa kayak politik ini, tinggal diurus saja. Nanti kita datangkan dokter-dokter yang dibutuhkan oleh desa sendiri, nanti bisa nambah. Kalau yang nanti bisa nambah penghasilan bisa, kan banyak orang datang sini kan, atau banyak masyarakat kan, nanti bisa jualan di kolektif itu. Iya. Nah itu nanti kita besar Pak. Kira-kira dokter praktek kayak gitu kita sediain sarannya oleh desa, nanti desa dapat keuntungan Pak. Nah itu boleh pakai dana desa. Nah kalau itu kan enak itu kan, nanti masyarakatnya bisa terangkat dan dalam proses tidak desa membangun itu menjadi nilai plus. Karena apa? Yang diukur itu bukan, jangan sampai gini Pak. Kan ada pertanyaan, apakah desa itu memiliki pasar desa? Kalau bahasa orang Jawa itu kan susah kan kalau nggak ada indangnya ya gitu. Tapi itu bisa diobatin. Pak Kades, coba lihat ada nggak tanah desa yang di tepi jalan itu di titik kumpul masyarakat, bangun itu jadi ruko minimal 10. Maka pertanyaan pasar desa dijawab dengan adanya pertokohan selesai. Akhirnya apa? Enak kalau berdua Pak Kades itu dikontrak 1 tahun berapa? Punya duit, duitnya buat siapa? Buat desa. Asalnya dari dana desa. Seperti itulah seharusnya dilakukan. Kita putar
Kita putar jangan semuanya untuk fasilitas dasar. Fasilitas dasar di desa itu kan pasti jembatan sama jalan kan. Saya lihat jalannya bagus. Kalau semuanya pinginnya dibuat jalan, jadi kita kanan pakai aspal lah ya, repot gitu. Nah kita lihat kemanfaatannya gitu. Makanya biasanya saya dorongnya tidak ke desa. Kalau desa itu sudah membangunkan jalan di RT itu, kita serahkan Pak untuk pemeliharaannya. Makanya eloknya kalau masuk ke jalan-jalan tersebut jangan aspal Pak. Lebih baik itu maksimal ya paving gitu ya. Jadi ini kalau rusak masyarakat di situ yang melihara cuma rusak 1 meter ke desa. Dan nanti yang lainnya ini jangan lupa itu yang penjualan pakar itu gampang. Nah ya kan itu banyak repot. Nanti tidak bisa membangun yang lain, maka kita tolong. Dan kita bareng-bareng kalau yang kecil cuma 1 meter 2 meter lebarnya, kita pakai. Kenapa? Nanti pemeliharaannya masyarakat gitu kan. Ini nanti dikasih nama di jalannya, dikasih namanya juga. Nah misalnya kalau saya pengen rumahnya Pak RT terus kemudian jalan ini kan nggak perlu nyari lagi kan? Itu boleh pakai dana desa, boleh. Nanti penamaan jalan Pak, kita mau kalau membutuhkan penamaan jalan ini ada sekian jadi saya gampang. Ada yang pengen pakai kalau mati ini. Nanti kan nggak pakai kayak sekarang. Nomor sama gitu, gaya-gaya gitu kan. Nah, kalau udah satu nomor sekian tahu udah di sana kan haknya daripada di desa kan kayak gitu kan. Desa itu Sherlock yang gitu ya. Kalau benar strateginya, kalau nggak benar nggak nemu gitu ya. Tapi kalau mau desa lagi gitu kan. Insya Allah itu bagian bagaimana kita mengimplementasikan dana desa di dalam bulan-bulan tahun 2024 tadi disebutkan Polmega dan yang ketiga PR-nya adalah membuat nanti adalah proyek daripada rencana kerja pembangunan 2 tahun dan PKM-nya tambah 2 tahun kemudian menjadi ya. Nah berikutnya adalah untuk BPD lagi juga akan mendapatkan amanatnya tambah 2 tahun. Sekarang adalah proses penyempurnaan laporan administrasi. Kalau nanti ada yang tertiwal gitu. Makanya kan ya Pak ya, bukan keuntungan gitu ya. Nah, terus ada tentang bagaimana tentang perangkat desa nggak usah hati Pak, ada penanggulannya. Nah makanya kita pernah di pengalaman di desa Karangtengah gitu ya, perangkat desa itu pensiun gitu. Nah terus sudah selesai datang ke karya yang baru minta penanggulannya, tanya gitu. Ini bisa kita tanya kesannya. Nah makanya saya kasih tahu ya BPD sama coba itu harus ada progresnya. Jadi nanti iya progres untuk menentukan ada gitu kan sudah perubahan desa kan udah mulai diatur-atur sehingga nanti pada saat purna tidak apa namanya kan boleh dibayar secara cicilan atau langsung gitu. Kalau saya lebih baik langsung karena apa? Karena saya gini Pak Kadek. Saya lihat ya fotonya APBD ini sampai kapan rumah tugas di ini. Walaupun mungkin kecil Pak, tapi kalau terus menerus kan jadi beban belanja desa Pak. Tapi kalau sudah diberikan bisa gitu, ya keluarin aja bareng-bareng. BPD sama APBD sama masyarakat. Kita kepada bebasnya bersama ini untuk membangun ini proses melakukan layaknya apa sih sandarannya apa gitu. Nanti saya juga akan mengadvokasi bagaimana cara membuat itu bareng-bareng media. Misalnya berdasarkan masa tugas, berdasarkan usia, berdasarkan bla gitu ya. Karena kita sudah dapat komunitas sekian gitu ya. Yang mentang-mentang pakai satu bisa yang gede gitu kan. Oke ya. Itu saja, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi kepada kalian tidak berkenan dan mohon maaf kepada diri yang berjaga-jaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri bersama pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.